Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah input data dan cetak data. Sekarang ke form pemakai. Di suatu aplikasi biasanya yang menggunakan tidak hanya satu orang. Ada beberapa orang yang menggunakan sesuai dengan hak aksesnya masing-masing. Form pemakai ini digunakan untuk menginput data yang pemakai yang akan menggunakan aplikasi pemrograman. Ini nanti ada foto, supaya nanti bisa menyimpan foto, Anda siapkan file foto, beberapa file foto, file fotonya bebas. Nah, ini Anda tempatkan satu folder dengan database-nya, dengan database DB-INV. Setelah Anda siapkan file foto, Anda buka database DB-INV MDB. Kita buat dulu struktur tabel untuk menyimpan data pemakai. Klik menu Create Tabel Desain untuk membuat struktur tabel. Yang pertama kode PK, kode pemakai, tipenya teks, sisnya 5, nama pemakai, tipenya teks, sisnya 20. Kode PK, teks, sisnya 5. Nama PK, nama pemakai, tipenya teks, sisnya 20. Lalu berikutnya jabatan, sisnya 12, password, sisnya 10. Jabatan, tipenya teks, sisnya 12. Lalu password. Tipenya teks, sisnya 10. Yang terakhir, feed foto. Tipenya teks, sisnya 100. Di feed foto ini nanti bukan menyimpan gambar, tapi menyimpan alamat folder dan nama file foto. Kalau misalkan seperti ini, Rizky ini berarti nanti yang disimpan ini. Di titik 2, backslash pemrograman visual, SKP, sampai debug, sampai ini. Makanya butuh panjang yang agak lebar ya. Kita buat lebarnya 100. Kalau sudah ini kita simpan dengan nama pemakai. Kode PK-nya diberi primary key ya, supaya tidak ada kode yang sama. Kita simpan, save, beri nama pemakai. Oke. Kalau sudah, kita tutup program aksesnya. Buka program inventory, proyek inventory-nya. Double klik BRI-INV SLN. Kita double klik. Kita buka project inventory, lalu kita tambahkan form baru ya. Tambahkan form baru, beri nama form pemakai ini.
Saya tambahkan form baru, proyek add Windows Form. Beri nama form pemakai. Klik tombol add untuk menambahkan form baru. Oke, form pemakai. Kita atur posisinya di tengah layar. Start position. Ini kita pilih center screen. Kita buat desain form pemakai. Ini desain formnya, kode pemakai, nama pemakai, jabatan ini menggunakan kumbubok ya. Lalu password, sini picture box untuk menampilkan foto pemakai. Tombol simpan, hapus, blank form, tombol plus, lalu data queue untuk menampilkan data pemakai. Dan nanti untuk memilih file foto ya, untuk memilih file foto ini ada OFD, Open File Dialog ya. Untuk membuka window open untuk memilih file foto yang mau tampil di sini. Formnya saya kopikan saja ya, biar tidak terlalu lama. Yang pertama ini textbook. Textbook ini diberi nama txt kode PK. Lalu yang berikutnya textbook diberi nama txt nama PK untuk nama pemakai. Lalu jabatan ini menggunakan kumbubok ya, menggunakan kumbubok. Kumbubok ini ya, menggunakan kumbubok. Ini diberi nama CB jabatan ya, beri nama CB jabatan. Lalu properti yang diisi nanti properti item. Properti item ini diklik tombol plus 3 titik ini. Jabatannya diisi manajer administrasi dan keuangan. Kalau password ini diberi nama pakai textbox, diberi nama txt password, namanya txt password. Supaya nanti password yang kita ketik tidak kelihatan, teks yang kita ketik tidak kelihatan, kita isi properti password char. Password char ini kita isi dengan bintang. Lalu untuk menampilkan foto pemakai, ini menggunakan picture box, menggunakan picture box. Picture box, menggunakan ini ya, picture box. Diberi nama PB foto ya. Yang diatur property name PB foto. Lalu supaya nanti fotonya bisa tampil utuh sesuai dengan besarnya picture box ini, Anda atur properti
size mode. Size modenya dipilih street image. Gambar fotonya nanti tampil sebesar ini objek ini. Kalau ini tombol simpan, PT simpan, tombol hapus, PT hapus, tombol bring form, PT bring form, dan tombol close, PT close. Untuk menampilkan data grid view, ini diberi nama DGV pemakai. Yang terakhir, ini open field dialog, beri nama OFD. Ini tempatnya otomatis di luar form. Kita dari toolbox ini kita cari open field dialog. Open field dialog ini kita klik. Lalu klik area kosong di form. Lokasinya nanti otomatis di luar form di bawah sini. Open file dialog. Ini ya, open file dialog. Nah, ini diberi nama property name-nya OFD, open file dialog. Ini untuk desain form pemakai ya, desain form pemakai. Sekarang kita masuk ke kode program, kode programnya. Pertama kita impor sistem data dan impor sistem data ODB untuk koneksi ke database dan mengakses data. Impor sistem data. Impor sistem data ODB. Kita buat beberapa variabel ini ya. Variabel untuk perintah SQL, untuk koneksi ke database, menjalankan perintah SQL, CLD, DA, data adapter, DT data tabel, ini untuk mengakses data yang ada di tabel ya. Ini membuat koneksi string, lalu variabel untuk nama file foto, teks foto. Setelah membuat variabel, beberapa variabel, saat form pemakai load kita koneksikan ke database DB-INV. Form pemakai load ini kita klik drop list yang kiri, klik form pemakai event, klik drop list yang kanan, klik method load.
Ini sudah koneksi ke database DB-INV. Berikutnya kita buat sub kosong nih. Sub kosong ini untuk mengosongkan form, text box dan combo box dikosongkan pakai petik-petik. Untuk picture box yang isinya gambar dikosongkan menggunakan pb foto titik image sama dengan nothing. Sub kosong ini kita ketik langsung ya. Langsung di sini sub kosong. Nah, sub kosong kita lanjutkan sub DGV. Sub DGV ini seleksi data pemakai, lalu tampilkan data pemakai ke DGV pemakai. Sub DGV ini juga kita ketik langsung ya. Setelah membuat sub kosong dan sub DGV, saat form pemakai aktif, ini kita jalankan sub kosong dan sub DGV. Ini atasnya DGV harusnya ada kosong ya. Form pemakai aktif, kita klik drop list yang kiri. Ini sudah form pemakai. Lalu kita klik drop list yang kanan, kita klik metode aktif. Kita isikan kosong lalu DGV. Lalu berikutnya PB foto klik ya. PB foto klik ini kita saat kita klik picture box foto, OFD show dialog ini menampilkan window open file dialog. Lalu nanti nama file foto yang kita klik saat window open itu akan ditampilkan di PB foto. Menampilkannya dalam bentuk gambar PB foto ini. Lalu nama file fotonya ini disimpan ke variabel xfoto. PB foto klik ya. Kita klik drop list yang kiri, klik PB foto. PB foto ya. Lalu metodenya metode klik. Kita coba lihat hasilnya ya. Kita atur dulu project propertinya. Data formnya kita ganti form pemakai. Kita jalankan ya.
Ini PB fotonya. Nah, ini kalau kita klik, nanti akan menjalankan ini. OFD show dialog. Ini misalkan kita pilih Rizky ini. Ini kita open, nanti gambar file ini akan ditampilkan di sini, di picture book ini. Nah, ini untuk menampilkan file foto ya. PB foto titik image sama dengan image from file OFD tadi, nama file fotonya. Kita lanjut ke BT simpan ya, untuk menyimpan file foto. Saat kita klik tombol simpan, BT simpan klik, ini aktifkan data pemakai, select bintang from pemakai, where yang kode PK-nya sama dengan txt kode PK. Kalau ini dideteksi kalau kodenya sudah ada, kalau kode PK-nya sudah ada, datanya diupdate. Else kalau datanya belum ada, ini di update. Kalau belum ada di insert ya. Kalau kodenya sudah ada, datanya diupdate. Else kalau belum ada, ditambahkan data baru. Insert info. Kita klik drop list yang kiri, klik BT simpan. BT simpan, metodenya klik BT simpan. Yang BT simpan nih. Setelah ini menyimpan atau mengupdate, kosong ini mengosongkan form. Formnya dikosongkan, di giveaway ini untuk menampilkan data yang sudah diupdate terakhir. Coba kita jalankan lagi. Kita pilih dulu file fotonya. Kode pemakainya PK001, nama pemakainya Rizky, jabatannya passwordnya ini passwordnya yang password card tadi yang kita ketik tidak kelihatan. Ini kalau kita simpan karena PK001 ini belum ada berarti menjalankan perintah yang insert menambah data baru. Kita pilih dulu file fotonya. Kalau jabatan password simpan.
Ini administrasi terakhir maksudnya. Kalau kita ketik kode yang sudah ada, misalkan PK001, ini kita ketik kode yang sudah ada, datanya harusnya tampil ya, kalau kodenya sudah ada. Namanya siapa, jabatannya apa, password ini harusnya tampil. Kalau ini tidak bisa otomatis tampil, nanti kita tidak tahu kode yang kita input ini sudah ada atau tidak. Kita buat programnya. Deteksinya pada saat txt kode PK live. Txt kode PK live. Ini kita ngisi kode, lalu kita tekan tombol tab, kursor keluar dari kode PK. Ini aktifkan data dari tabel pemakai yang kode PK-nya sama dengan txt kode PK. Kalau ini dideteksi, rokan lebih besar 0 ini jika sudah ada. Jika datanya sudah ada, tampilkan namanya ke txt nama PK. Sampai foto. Yang terakhir, ini menampilkan nama sampai foto ya. Kita coba txt kode PK list. Kita klik drop list yang kiri, klik txt kode PK, lalu propertinya list. Txt kode PK. Kita lihat hasilnya ya. Ini perintah menampilkan data, ini dijalankan kalau kode yang kita ketik sudah ada. Misalkan kita ketik PK004, ini kursor keluar, kita tab, ini namanya list. Karena PK004 ini belum ada, jadi perintah ini tidak dijalankan. Ya. Kalau kita ketik yang sudah ada, ini PK011 ya. Ini ya. Ini menampilkan nama sampai foto. Kalau ini kita ganti PK002. Ini fungsinya untuk deteksi kode yang kita input sudah ada. Kita lanjut ke BTH Post. Kalau kita klik tombol hapus, nanti tampil pesan data pemakai jadi dihapus. Kalau kita klik tombol yes, jadi yes, delete ini perintah menghapus. Hapus data pemakai yang kode PK-nya sama dengan txt kode PK. BT hapus, BT hapus, klik.
Coba kita lakukan penghapusan. Ini. PK 004. Dan coba ini kita isi PK 011 ini ya. Ini kalau mau kita edit, ini tinggal kita lakukan pengeditan. Ini kita ganti PK 001 ya. Ini kalau kita simpan karena PK 001 ini belum ada, berarti nanti akan menambah data baru ya. Menambah data baru ini ya. PK 011. Nah, ini kalau mau dihapus, klik tombol hapus. Kalau tidak jadi dihapus, no ya. No, datanya ini masih ada. Supaya kita hapus, kita yes. Ini harusnya datanya hilang ya. Kalau data ini belum hilang, ini kode programnya ada yang kurang. Kalau belum bisa menghapus, kita harus membuat variabel untuk kode yang mau kita hapus. Ini kita buat di sini dim x kode pk string x kode pk ini kita isi dengan txt kode pk titik x. Ini nanti yang kita hapus, ini yang kode pk-nya sama dengan x kode pk-nya. Ini ya. Coba kita tampilkan dulu, tampilkan data yang mau dihapus. Kalau klik tombol hapus, kalau kita klik yes, data ini harusnya terhapus. Datanya udah hilang. Lalu yang terakhir blank form dan close. Kalau kita klik BT blank form ini kita klik. Ini akan mengosongkan form, perintahnya kosong, menjalankan sub kosong. Lalu kalau kita klik tombol VT close ini kita klik. Ini akan menutup koneksi, koneksinya ditutup, koneksi close, terus menutup form, formnya ditutup.
Ini misalkan ini kita ketik kode yang sudah ada, datanya tampil. Ini tidak, jadi kita update ya. Kita tidak mau kita update, tidak kita hapus, kita kosongkan dengan blank form. Terakhir ini kita tutup, kita close. Sampai di sini, silakan kalau ada yang Anda tanyakan tentang form pemakai. Ya, Anda siapkan dulu tadi, siapkan dulu file foto. Tempatkan satu folder dengan database yang di DBNV. File fotonya bebas sih. Nah, ini untuk mengatur supaya password yang di sini tidak kelihatan. Ya. Password kan penting supaya passwordnya tidak diketahui orang lain. Ya. Kalau tidak Anda atur menggunakan tanda ini tadi, passwordnya tadi kelihatan ya. Saya nonaktifkan dulu. Tampilannya seperti ini ya. Password ini harusnya tidak boleh kelihatan ya. Kalau kelihatan nanti orang lain tahu passwordnya. Supaya password yang di sini di data grid view ini tidak kelihatan, kita atur menggunakan DGV pemakai cell formatting. Ini kode program untuk mengatur supaya password yang ada di data grid view, data passwordnya tidak kelihatan. Kalau tidak ada pertanyaan untuk pertemuan kali